Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan video pembelajaran kelas 2 subtema 3 bermain di lingkungan sekolahku pembelajaran yang pertama. Video pembelajaran ini untuk kelas 2 sekolah dasar ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, yuk yang belum klik dulu tombol subscribe dan lonceng di sampingnya untuk mendapatkan notifikasi video-video Bu Yumna yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bu Yumna akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu adalah yang pertama, mengetahui pembagian sebagai pengulangan yang berulang. Kemudian, mengetahui alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi isi teks bermain di halaman sekolah berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Baik. Ayo mengamati. Oke. Hari ini, Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Oke, sekarang Bu Yumna ada gambar di sini. Oke, kita perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Galilah informasi yang ada dalam gambar. Ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar. Oke, sekarang anak-anak, coba anak-anak lihat. Di gambar tersebut ada apa saja? Kita gali informasi yang ada dalam gambar. Yuk, di gambar itu ada apa? Ya, ada sekolah. Betul. Selain sekolah ada apa lagi? Ada halaman. Ya, ada halaman sekolah. Dan juga ada anak-anak sedang bermain. Betul sekali. Anak laki-laki, mereka bermain apa? Bermain sepak bola. Sedangkan kalau anak perempuan bermain lompat tali, betul sekali. Nah, yuk kita ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar. Tapi sebelum anak-anak mengajukan pertanyaan, kita lihat dulu apa itu kata tanya. Oke, anak-anak pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui sedikit ya tentang kata tanya. Oke, sekarang akan Ibu jelaskan dulu. Kata tanya itu apa sih? Ya, untuk mengajukan pertanyaan, anak-anak harus menggunakan yang namanya kata tanya. Oke, yuk kita mulai. Apa saja kata tanya itu? Yang pertama ada apa? Lalu siapa? Tuh. Kemudian kapan? Lalu di mana? Mengapa? Berapa? Dan bagaimana? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata ini adalah kata tanya yang dapat anak-anak gunakan untuk mengajukan atau untuk membuat pertanyaan. Sekarang kita jabarkan dulu. Ini kata-kata ini untuk menanyakan apa saja sih? Yuk. Oke, kata tanya dan informasi yang ditanyakan. Sekarang yang pertama dulu, apa? Apa itu untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan, Benny? Atau apa yang sedang Benny dan kawan-kawannya lakukan? Nah, jawabannya nanti bisa Benny dan kawan-kawan sedang bermain bola, begitu ya. Kemudian, kata tanya siapa? Siapa ini untuk menanyakan orang atau pelaku. Oke, contoh pertanyaannya begini. Siapa yang bermain di halaman sekolah? Nah, itu contohnya ya. Berikutnya, kata tanya kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, kapan mereka bermain di halaman? Nanti jawabannya bisa begini, mereka bermain di halaman saat istirahat, gitu ya. Kemudian, ada kata tanya di mana? Kalau di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana anak-anak kelas 2 bermain? Jawabannya nanti anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah, begitu ya. Kemudian, kata tanya mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa.
peristiwa. Nanti jawabannya ada kata karena. Oke. Nah, pertanyaannya bisa begini. Mengapa anak laki-laki bermain bola? Jawabannya karena anak laki-laki lebih suka bermain bola. Gitu ya. Kemudian ada berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah atau banyak. Contoh, berapa jumlah anak yang bermain lompat tali? Itu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Contohnya, bagaimana perasaan mereka saat bermain? Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Nah, untuk memperjelas anak-anak, di sini Bu Yumna ada sebuah lagu. Nah, ini yang tadi ya kata-katanya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, pasti sudah tahu ya lagunya apa? Lagu Naik Delman. Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang kerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, Bu Yumna yakin ya anak-anak semua sudah hafal dengan lagu tersebut. Tapi untuk kali ini lagunya akan sedikit Bu Yumna ubah. Oke, kita lihat. Lagu ini sudah Ibu ganti dengan kata tanya. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa bagaimana ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendarai apa supaya bagaimana? Oke, lagu ini nanti bisa membantu anak-anak untuk memahamkan apa itu kalimat tanya. Contohnya, pada hari apa? Anak-anak bisa langsung jawab. Jawabannya apa? Hari Minggu. Ku turut siapa? Siapa ya? Ku turut siapa? Siapa nama orang? Berarti ku turut ayah. Kemana? Ke kota. Nah, berarti kemana itu ke kota, pergi tujuannya. Naik apa? Naik apa? Naik delman. Bagaimana? Oke, berarti delmannya bagaimana? Oh, delmannya istimewa. Ku duduk di mana? Oke, di mana? Duduknya maksudnya di muka. Tapi maksudnya bukan di muka wajah ya di sini ya. Muka di sini itu artinya di depan, sebelahan dengan Pak Kusir. Ku duduk samping siapa? Oke, siapa? Siapa duduk samping siapa? Jawabannya tahu ya, sampingnya Pak Kusir. Karena Pak Kusir itu adalah pelaku. Yang sedang mengapa? Mengapa? Pak Kusir sedang mengapa? Oh, Pak Kusir sedang mengendarai kuda. Mengendarai apa? Mengendarai kuda. Oh, yang tadi mengapanya sedang bekerja ya. Maaf ya, Nak. Yang sedang mengapa? Sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya bagaimana? Supaya baik jalannya. Oke, itu sedikit lagu dari Bu Yumna ya, supaya anak-anak dapat lebih paham dengan kata tanya. Lanjut. Oke. Nah, ini ada gambar lagi anak-anak. Buatlah 5 kalimat tanya tentang gambar di atas. Oke, 5 kalimat tanya. Coba tadi Ibu sudah menyebutkan ada 7 kata tanya. Berarti dari 7 tersebut anak-anak bisa membuat 5 kalimat tanya. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu di Google Classroom ya untuk upload tugasnya. Lanjut. Berikutnya, oke, ayo membaca. Baik, Ibu bacakan ya, anak-anak menyimak. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bola bekel. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Benny sedang menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat.
Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Oke. Nah, sekarang kita menulis ya. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, kalau tadi anak-anak membuat pertanyaan dari gambar, sekarang anak-anak membuat 5 pertanyaan tentang teks yang baru saja Ibu bacakan. Oke, bisa ya? Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Ibu bacakan ya. 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? 4. Apa saja keinginan bermain sesuai isi cerita? 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Ya, ini tugas yang kedua ya. Silakan dikerjakan, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nah, ayo membaca. Oke, ini ada gambarnya siapa? Gambar Udin dan Edo. Ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pada teks sebelumnya? Masih? Banyak kelereng dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Itu kata Udin. Edo menjawab, 3 orang. Oke, lanjut. Nah, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Lanjut ya. Pengurangan berulang, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Ya. Lanjut, masih ada 1. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Edo, Beni. Oke, lanjut. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Nah, pembagian artinya membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Oke. Hasil pembagian juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. 6 dibagi 2 sama dengan, ini adalah cara dengan melingkari benda. Lingkarilah menjadi 2 kelompok sama banyak. Oke, di sini Bu Yumna punya gambar. Apa itu? Kelereng. Ada berapa? 6. Ada 6 kelereng. 6 dibagi 2, kita lingkari menjadi 2 kelompok sama banyak ya. Oke. Nah, ini Bu lingkari menjadi 2 bagian atau 2 kelompok sama banyak. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya masing-masing jadi 3. Oke. Hasil dari 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan yang pengurangan berulang, 6 dibagi 2 sama dengan kurangi 6 dengan 2 hingga diperoleh hasil 0. 6 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasil 0. Jadi, hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Oke, lanjut. Ayo berlatih. Oke. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Oke, tadi sudah. Nomor 1, 4 dibagi 2. 2, 8 dibagi 4. 3, 9 dibagi 3.
4, 10 dibagi 5, dan 5, 12 dibagi 4. Oke, silahkan tulis soalnya di buku tugas kamu, dikerjakan dengan teliti, dengan cermat, kemudian difoto dan upload di Google Classroom. Seperti biasa ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Ayo berlatih. Nah, ini beda lagi. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Oke, ini contoh nih ya. Yang pertama ini adalah contoh. Contoh, ini angka yang di atas adalah angka 2. Nah, 2 ini adalah pembaginya. Yang kiri adalah yang membagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Anak-anak lihat yang kanan. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah bisa, silakan diisi juga kolom berikutnya. Dan upload di Google Classroom. Lanjut ya. Ayo berkreasi. Baik. Nah, gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Khayalan itu angan-angan, bayang-bayang yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita. Nah, itu kalau dituangkan dalam sebuah gambar, nanti disebut sebagai gambar imajinatif. Oke. Sekarang, cara yang digunakan untuk menggambar ini, ya tentu saja kita harus mempunyai alat dan bahan, ya. Alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar apa saja. Anak bisa menggunakan apa itu? Pensil warna, spidol, atau krayon. Begitu ya. Oke, nah untuk tugasnya, silakan anak-anak persiapkan alat dan bahan untuk menggambar, lalu buatlah gambar berikut di buku gambar kamu. Ya, ini adalah gambar imajinatif tentang kelereng. Itu kelereng-kelereng digabung-gabung kemudian menjadi gambar sebuah buku. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, yang terakhir sumber belajarnya berasal dari Bu Pena ya. Halaman 123 sampai 129 dan dari buku Siswa Bermain di Lingkunganku halaman 112 sampai 121. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anakku semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.